Terus kaitannya klenik tadi, misal kita pengen lihat dunia lain gimana sih, yang sederhana gampang. Wong kita itu sebenarnya juga bagian dari dunia lain kan. Ini yang wujud ini kan hanya fisiknya aja, tapi kita itu punya ruh. Artinya apa? Ruh itu bagian dari dunia yang nggak kelihatan, karena faktanya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang visual kan gitu. Terawangan. Jangan bisa terawangan. Kalau secara pribadi saya tidak bisa, tapi secara kebatinan saya bisa, tiba-tiba seketika bisa. Karena apa? Ya berkat pertama karena olah rasa tadi. Terus kedua, seketika itu saat ada sinkronis, tiba-tiba klik, pasti Tuhan ngasih jalan. Terus tiba-tiba bisa dilihatin sesuatu yang sebenarnya saya nggak bisa. Dan secara umum kalau boleh jawab, insya Allah bisa Om. Karena apa? Ya tadi, saat kita ada setitik, kok bisa, saat kita bisa berangan-angan bisa, insya Allah bisa. Dengan apa? Ya diolah, dilatih, dan terus belajar. Caranya gimana? Saya sebagai makhluk yang berketuhanan, saya selalu memuji nama Tuhan dengan syarat-syarat tertentu, pakam-pakam tertentu, dan jumlah tertentu. Karena itu emang ketentuan ya Om, kayak semacam kunci. Oh ini rung iso dibuka nek belum diceklikan puter 2 kali. Nah kita baru sekali ya nggak bakalan buka, diputar sampai 3 kali ya malah tugel kuncinya kan, semacam itu Om. Itu. Terus kedua, saya sebagai orang Jawa, saya juga punya amalan semacam mantra-mantra doa ya, itu yang entah dari guru saya atau leluhur saya. Karena apapun itu, tujuan utama kita hidup itu sebenarnya ekspektasinya bukan untuk nerawang sih Om. Ekspektasinya saya selamat itu mencakup semua, mencakup selamat itu ya cukup rezekinya, selamat itu lepas dari mara bahaya, terus selamat itu bisa ngayomi semua orang lah insya Allah. Atau jika ada yang minta tolong, Om aku pinjam 500, oh ya saya ada 2000 ya, aku selamat, gue selamat. Aku kehilangan 500 nggak ganggu ekonomi saya, aku bantu kamu 500, kamu terbantu kan, semacam itu Om. Jadi menurut saya apapun amalan yang entah dari guru, entah dari apa, entah dari yang agama itu, insya Allah membantu semua Om. Selamat itu nggak melulu tentang bisa nerawang saja atau bisa menembus alam gaib aja, enggak. Nah terus kenapa saya cerita di saat menerawang bisa, tapi kenapa harus belajar? Karena itu Om, di dunia maya kita kayak Facebookan Om, DP-nya cantik, bibirnya tipis, bodinya aduhai, tapi ternyata apa? Saat kopdar ketemuan, wow. Terus bisa jadi itu fotonya orang lain, atau bisa jadi itu fotonya dia waktu 17 tahun yang lalu, semacam itu Om. Di terawangan, di saat kita melihat sesuatu, misal gini, ini batu akik, wah ada isinya. Mereka pun juga kayak di dunia maya semacam Facebookan itu tadi, menipu Om. Sepintas ada yang kelihatan, wah itu orang tua. Sepintas ada yang kelihatan, oh ini macan. Sepintas ada yang kelihatan, oh ini kucing. Lah mereka pun juga pandai merubah-rubah bentuk seperti itu. Lah gimana biar kita nggak tertipu ya, sering-sering latihan, terus meningkatkan kedekatan kita sama Tuhan, biar apa yang benar tampak benar, yang salah ya tampak salah. Jangan sampai kita ketipu dengan pandangan, ketipu dengan terawangan. Selama ini saya juga menyayangkan teman-teman itu, seandainya ada yang nemu batu akik Om, atau nemu pusaka di tempat wingit, atau dikasih gurunya, padahal gurunya atau yang tempat wingit itu udah ngasih sesuatu yang benar. Iki isinya macan, iso mau jaga diri, soalnya pekerjaanmu satpam, misal gitu. Terus dia masih kurang yakin, padahal dia dapat sendiri
nemu dewe beneran dapat petunjuk sendiri, masih kurang yakin. Di Terawangan ke ahli spiritual mana, ahli gaib mana. Om iki sini apa? Dia yang ahli gaib. Wah, oh iki sini anu Mas, wong tuwa iki nganggo tongkat ini ngene-ngene. Terus wah malah timbul keraguan di dirinya. Kok mau kajarine sing kayak iki isinya macan, tapi kok iki sini wong tua. Nah, semacam itu. Padahal saat terawang kenapa hasilnya berbeda-beda? Ya karena kayak kita lihat, kayak kita sebagai cowok lihat cewek, bagi saya mungkin belum cantik, bagi jenengan cantik sekali. Bagi saya itu tubuhnya pas, tapi bagi jenengan itu terlalu gendut, semacam itu Om. Jadi tidak ada yang salah dengan apa persepsi masing-masing, karena apa? Berdasarkan level ilmunya. Karena dia baru suka lihat kulit-kulitnya aja, ternyata dalamnya bener. Wong itu sebenarnya macan yang membo jadi orang, kan bisa. Di dunia lain tidak ada yang nggak mungkin. Bahkan di dunia nyata pun selama kita yakin dengan Tuhan, semua mungkin nyata dan terwujud. Makanya kalau kita di saat semakin dekat sama Tuhan, di saat ucapan kita semakin bermakna, semakin berarti dan mandi atau mempan apa yang kita ucap jadi, ayolah kita mulai berlatih diri. Jangan sampai sesumbar atau berucap yang buruk atau berucap yang kotor, apalagi berkaitan dengan orang lain. Walaupun sejengkel-jengkelnya kita sekalipun, ayo kita doakan itu jadi yang baik. Atau kita lagi disakiti orang, muga-muga kowe lek nemu sugih, lek nemu anu, lek nemu bahagia. Dadi ojo sampai kamu teringat untuk menyakiti aku, kamu dilalaikan dengan kebaikanmu, keindahanmu, semacam kayak gitu Om. Terus itu yang makhluk baik-baik kadang nipu kita Om. Bisa jadi seperti itu. Tidak melulu karena persepsi kita atau ilmu kita sampai tataran segini baru bisa lihat ini, tataran segini baru lihat segini. Enggak. Bisa jadi dia beneran nipu kita. Nah biar nggak ketipu gimana? Yo kita belajar biar apa? Grade kita semakin tinggi. Karena kalau grade kita semakin tinggi, mereka masih di bawah kita. Insya Allah, walaupun dia masuk jadi kucing, masuk jadi nyamuk, jadi apa, kita tahu wujud aslinya. Wujud jadi nyamuk. Loh, kayak kita kan sering lihat itu tipat kayak bahwa siluman pun nggak melulu yang serem-serem kan. Yeah. Harus apa, macan, apa buaya atau wow sing serem, bisa-bisa dia jadi nyamuk, jadi tokek, jadi cecak, semacam itu. Terus bisa jadi saya disanggah. Om, bukan kita derajatnya lebih tinggi daripada binatang, daripada siluman, daripada iya, dengan catatan kita kondisi baik, kondisi benar, kondisi lurus, kondisi hati, pikiran sama ucapan tidak beda. Insya Allah kita lebih tinggi. Tapi di saat kita kondisi buruk, kita sering berzina, kita sering minum, insya Allah saya berani jamin bahkan di langit pun kita nggak diterima. Karena apa? Kondisi kita lebih buruk dari hewan, seperti itu. Dan pada dasarnya, kalau boleh istilahnya bombong pemirsa YouTube-nya Om Heru ya, sebenarnya kita itu penduduk langit. Kenapa kita diturunkan? Ya karena kita di trial, layak tenan rak iki kok jadi penduduk langit. Jika tidak layak, ya kita selamanya di bumi atau bahkan mungkin lebih buruk dari bumi, entah di dunia perlendutan apa perlendiran, kita diturunkan grade-nya. Bahkan itu kan ada gambaran kalau di agama Buddha. Awalnya sekelas dewa pun saat diturunkan ke muka bumi nggak mampu menghadapi ujian cobaan, dia jadi apa? Jadi babi atau jadi anjing. Di saat jadi anjing, jadi babi, kelakuannya malah melebihi dari anjing, dari babi. Dia bisa dijadikan ayam atau dijadikan lipan atau apa yang levelnya turun-turun. Di saat levelnya turun itu dia berusaha memperbaiki diri ke arah lebih baik, dia dinaikkan lagi, balik jadi babi meneh, anjing meneh. Di saat jadi anjing yang baik, anjing yang patuh, banyak melakukan derma, dia naik grade lagi Om, balik manusia lagi. Di saat manusia lagi udah perfect sempurna, ya udah balikkan ke kamu udah mencapai banyak ujian, rintangan, kamu emang layak jadi penduduk langit, kamu di sini selamanya, kan semacam itu Om. Jangan kira iblis itu makhluk yang buruk, enggak. Waktu itu iblis itu makhluk yang suci. Dia nomor satu yang paling taat dengan Tuhan, memiliki ribuan
prajurit ribuan anu, dia dipercaya memiliki bisa mengatur semua prajurit malaikat-malaikatnya itu. Tapi faktanya dia kalah dengan satu titik. Satu titik apa? Kesombongan. Makanya kalau cerita hantu-hantu atau jin, kamu berdoa apapun, iblis lebih punya doa yang lebih kuat daripada yang kamu amalkan. Entah rapalan, entah japa mantra, dia punya yang lebih kuat dari kamu. Karena kamu belum lahir, iblis sudah diciptakan lebih dahulu. Jadi mengalahkan iblis secara pribadi saya nggak melulu juga tentang harus dengan doa-doa dengan ini. Karena yang bedain kenapa dia menjadi tidak baik karena hanya satu. Dia memiliki kesombongan bahwa dia lebih baik daripada Adam. Misalnya dia nggak ada kesombongan, mungkin dia pun juga sampai detik ini makhluk yang mulia. Makanya untuk teman-teman, ayo, sehebat apapun, sekaya apapun kamu, roda pasti berputar. Saat kamu kaya, bersiap-siaplah untuk menghadapi kemiskinan. Saat kamu sehat, bersiap-siap untuk menghadapi sakit. Kalau bisa jangan sampai sakit, jangan sampai miskin. Pertahankan kekayaan itu, tapi kuncinya satu, jauhi kesombongan. Apapun itu, sehebat apapun kamu, gitu. Dan itu pelajaran juga buat diri saya pribadi. Untuk saat ini saya yang lagi miskin, saya yang lagi susah, saya yang belum sukses secara materi, yang baru bisa menapaki di antara berjuta mimpi saya baru 1, 2, 3 yang tercapai. Tapi itu kunci buat saya, peringatan buat saya, jangan sampai saya juga sombong. Itu. Terus kaitannya klenik tadi, misal kita pengen lihat dunia lain gimana sih? Yang sederhana gampang. Wong kita itu sebenarnya juga bagian dari dunia lain kan. Ini yang wujud ini kan hanya fisiknya aja, tapi kita itu punya ruh. Artinya apa? Ruh itu bagian dari dunia yang nggak kelihatan. Karena faktanya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang visual kan gitu. Berarti kalau kita pengen yang instan gimana? Gampang. Doa apapun itu kalau di Islam ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Jawa ya ganti nyebut asma Gusti ingkang agung kan gitu. Saya berniat ini, pegang aja tangan kita di dada. Rasakan detak jantung kita karena ini bagian dari yang nyata. Dan ini pengaman kita seandainya waktu nerawang atau merasakan dunia lain itu, merasakanlah, nggak serta-merta harus melihat. Bahkan ahli supranatural pun tidak semua juga bisa melihat, tapi pasti semua bisa merasakan dunia lain itu. Kita gini, karena saat kita merasakan detak kita masih terjaga bahwa kita masih di dunia nyata. Nah ini penyelamat kita saat nanti ada apa-apa, kita cepat balik kan, semacam itu. Kalau di Islam ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita umum atau kejawen ganti nyebut asma Gusti ingkang agung. Saya berniat merasakan dunia lain. Kita rasakan nafas kita, tarik nafas. Dihitungannya tiga kali aja. Kita tarik, entah ditahan di dada, di perut, silahkan. Rasakan setiap belaan nafas kita, ditahan 3 detik juga. 1, 2, 3, keluarkan, hembuskan lewat hidung lagi 3 kali. Saat dilatih seperti itu, di menit awal kita masih memikirkan nafas kita sama merasakan detak kita. Saat itu udah menjadi kebiasaan, terbiasa, kita lama-lama semacam kayak memasuki kayak layer, keluar dari zona tubuh kita, tiba-tiba merasakan kenyamanan. Atau bisa jadi kita malah trans. Nah nanti di situ tadi pasti ada sensasi-sensasi. Ada yang kerasa hangat, ada yang semacam tertiup angin, atau ada semacam apa ya, tiba-tiba berkeringat yang itu di luar kesadaran kita. Wong kita udah kondisi nyaman, idealnya nggak mungkin berkeringat. Seakan-akan kita berlari karena itu tahap awal bahwa kita udah bersenggolan dengan dunia yang berbeda dengan nyata. Nah itu aja sepele sederhana, lakukan berulang-ulang terus menerus, terutama di waktu-waktu khusus. Misal di tengah malam, syukur-syukur di luar rumah, atau di
Pokoknya diusahakan yang frekuensi intensitas aktivitas orang itu sedikit. Atau kalau bisa lakukan di tempat yang khusus. Misal yang tempat yang kamu rasa angker, atau tempat yang kamu rasa itu suatu tempat yang bersejarah, rasakan sensasinya. Bahkan mungkin kalau itu tempat bersejarah, kita bisa dibawa ke flashback masa lalu. Yang bawa siapa? Setan? Enggak, insya Allah. Yang bawa ya itu tadi, cahaya Tuhan yang membimbing kita. Tapi kuncinya satu, ini terus kita pegangi, kita merasa detak kita. Karena ini ya keamanan kita, ini nyawa kita. Seandainya apa-apa di sana, saat kita di bawah itu tadi, insya Allah ya tetap kita balik, kita selamat, kita sehat. Karena yang kita sebut di awal tadi apa? Dengan menyebut nama Tuhan, bukan nama setan. Itu. Ya itu kan tadi misalnya di tempat-tempat angker gitu ya. Nah itu ada kemungkinan nggak untuk ada yang masuk kerasukan gitulah. Ini sebenarnya di tempat, nggak di tempat angker, di tempat umum pun, di tempat yang baik pun, bahkan di masjid sekalipun, secara apa ya, lihat sejarah masa lalu, apapun itu setan sebenarnya berusaha nyerang kita setiap hari, setiap detik, bahkan setiap detik pasti nyerang. Entah kita diserang pikirannya atau hatinya, jadi kita jadi berprasangka buruk, atau diserang secara real, kita berusaha dirasuki biar dia ikut kita. Karena di tubuh kita itu bagi setan itu nyaman, iso masuk itu nyaman. Lah gimana biar kita nggak diserang, kita tetap aman? Yaitu tadi, saat kita menyebut nama Tuhan, pasti kita yakin bahwa Tuhan itu benar ada menjaga kita. Emang karena faktanya Tuhan itu ada dekat. Dekatnya seberapa? Lebih dekat daripada Nabi kita. Saat kita merasakan detak jantung, itu artinya kita apa? Merasakan ada Tuhan, ada kehadiran Tuhan, merasakan ada kehidupan di situ. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, sebenarnya itu kita udah keluar proteksinya Terus atau dengan cara kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, entah dengan sholat, entah dengan ke gereja, atau entah dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Kita selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Terus keempat, yang utama ini malah, kita selalu menjaga hati kita agar selalu berpikir positif. Di saat kita selalu menjaga hati kita, pikiran kita berpikir positif, insya Allah jangankan hantu, penyakit aja nggak bakalan datang. Dan insya Allah juga yang mendatang kita apa? Cuma kebahagiaan, keberuntungan, dan tambahan rezeki yang mengalir itu. Jadi jangan khawatir, wis lakukan di rumah. Kalau ada apa-apa silahkan kontak saya atau Om Heru kalau sampai kamu kerasukan. Karena saat kamu kerasukan, kamu bisa ngontak saya, ngontak Om Heru. Artinya apa? Sebenarnya otomatis udah sembuh sendiri tau. Karena udah sadar lagi itu. Iya. Gitu.